Rendra mengajari Ara bagaimana menggunakan pen tablet, mouse, dan laptop. Mereka berdua duduk bersebelahan di kursi dekat jendela yang menghadap taman belakang. Mudah kan? Rendra menoleh ke samping, memperhatikan Ara yang mengangguk-anggukan kepala. Iya, sudah mengerti, saut Ara yang takjub sendiri dengan peralatan elektronik tersebut. Rendra melarikan pandangannya keluar jendela. Gerimis yang turun membasahi rumput dan tanaman di pot-pot coklat. Mau kopi, Ren? Pertanyaan sekaligus panggilan yang keluar dari mulut bibir Ara membuat Rendra tersenyum tipis. Sekalian gorengan kalau ada. Ara terdiam sejenak. Bakwan sayur kalau mau, tawarnya sambil beranjak dari kursi. Tidak, aku tidak ingin merepotkanmu. Kopi saja. Membuat bakwan sayur membutuhkan waktu. Rendra tidak ingin membuat Ara kelelahan. Dia mengamati Ara yang berdiri di dapur. Makin lama, Ara bagai magnet, membuat Rendra ingin terus berada di dekat perempuan itu. Pak Rendra, Niko sudah berdiri di pintu teras dekat meja. Rendra mengajak Niko bicara di teras belakang, supaya tidak terdengar oleh Ara. Saya sudah menemukan Danu. Dia berada di rumah istri yang baru dinikahi. Istri Danu namanya Dewi, adik kandung Pak Bayu, jelas Niko. Mobilnya digunakan untuk mengantar jalan-jalan istri dan mertuanya. Mobil tidak ada kerusakan. Rendra memandang gerimis yang pekat. Langit di atas berwarna abu-abu tua. Pak Rendra, ingin saya menyeret Danu? Biarkan saja dulu. Biarkan dia bersenang-senang, jawab Rendra. Biarkan dia menyenangkan istri dan mertuanya. Setelah itu, aku akan memberikan pelajaran bagi mereka bertiga. Kalian sedang berbicara apa? Tegur Ara. Niko segera berjalan meninggalkan teras. Apa kamu tahu? Danu suaminya Dewi, mantan adik iparmu? Iya, aku tahu. Lagi pula tidak penting. Danu selama ini mengaku orang kaya pada Dewi. Dia menggunakan mobil dan pernah meminjam rumah Janendra. Terang Ara. Janendra sangat baik. Rendra menghela nafas. Dia teringat adiknya yang tidak pernah neko-neko. Janendra seperti malaikat bagiku. Tugas Ara. Ada sedikit kecemburuan terpatik di dalam hati Rendra. Janendra malaikat, sedangkan dirinya iblis yang tergoda keindahan tubuh Ara. Mana kopinya? Oh, ada di meja. Rendra masuk diikuti oleh Ara. Secangkir kopi yang mengeluarkan uap sudah berada di tangan Rendra. Dia duduk di kursi meja makan. Apa kamu kesulitan mengenai lomba? Kesulitanku hanya tidak percaya diri. Beberapa peserta sudah mengirimkan sketsanya yang diposting di IG. Dari profilnya saja ada yang lulusan Italia. Ara mengesah. Itu manusiawi, asal jangan berhenti berusaha. Tidak boleh menyerah sebelum bertanding, kata Rendra, lalu menyeruput kopi. Ara yang duduk di tempat semula berpaling, menatap punggung Rendra. Dalam hati, dia akan melakukan yang terbaik. Mbak Ara, Danu tercekat ketika melihat sosok Rendra. Oh, ada Pak Rendra. Rendra memutar tubuhnya. Dari bengkel. Rusak bagian apa? Mana nota dari bengkel?
Aku akan mengganti biaya perbaikannya. Karburatornya, Pak. Danu sangat panik. Saya lupa tidak meminta bon. Tidak apa-apa. Habis berapa biaya perbaikannya? Rendra berdiri. Dia bersekejap. 500.000, Pak. Danu tidak berani menatap Rendra. Rendra meraih tas dompet, mengeluarkan satu lembar uang 100.000. Aku tidak membawa uang cash. Ambil dulu ini. Danu mengambil uang, kemudian bergegas keluar rumah. Rendra tersenyum tipis. Lalu dia memandang arah yang muncul dari kamar, menggendong Jorah. Rendra seolah melihat dua bidadari. Sementara itu, di apartemen milik Gisel, perempuan yang sedang hamil muda itu melempar gelas ke arah Bayu. Makanya, jangan berbohong yang berlebihan, Bay. Bagaimana kalau Rendra menemukan mantan istrimu yang kumuh itu? Bayu hanya mampu menahan diri. Sikap Gisel membuatnya muak. Ya Tuhan, Rendra akan membencimu jika kamu ketahuan bohong. Bisa jadi kamu dipecat, ucap Gisel. Kamu tahu si Kumu tinggal di mana? Aku tidak tahu, karena Bayu hanya bertemu di persidangan cerai. Setelah resmi bercerai, tidak ada komunikasi dengan Ara. Ara sedang membaca sejarah Majapahit untuk kepentingan desain. Saat ponselnya bergetar, kepala perempuan itu menjulur ke samping. Dari Bayu. Aku ingin bertemu Jorah. Kalian sekarang tinggal di mana? Senyum sinis terulas di bibir Ara. Mungkin kepala Bayu terbentur ubin. Kalau ingin bertemu Jorah, 30 menit lagi di taman dekat rumah Vanessa. Ara tidak mungkin memberitahu alamat rumah Janendra. Aku tidak bisa, balas Bayu. Terserah, aku bisanya hari ini. Baiklah Ara. Sebenarnya ada tujuan apa Bayu mendadak ingin bertemu dengan Jorah? Waktu Jorah sakit, Bayu bahkan tidak peduli. Ara menutup laptop. Dia meraih tubuh Jorah yang berada di box khusus untuk bermain. Dengan menggunakan taksi online, ia menuju taman. Sesampainya di taman, Ara menunggu di dekat tempat bermain anak-anak yang berada di tengah taman. 1 jam berlalu, Bayu tidak menampakkan batang hidungnya. Jorah, sudah bermainnya? Ayo pulang. Ara berjongkok di depan Jorah. Maaf, aku terlambat. Nafas Bayu terengah-engah. Halo kesayang ayah. Ara memutar kedua bola matanya. Bayu sangat berlebihan. Kesayangan. Aku hanya punya waktu 10 menit, kata Ara. Bayu menghentikan ucapannya. Dia baru menyadari penampilan Ara yang berbeda. Mantan istrinya mengenakan kemeja biru muda yang dimasukkan ke dalam celana kulot panjang warna coklat. Ara menggunakan sepatu datar hitam, rapi dan cantik. Katakan, ada apa sebenarnya? Mendadak kamu berubah sikap pada Jorah? Aku merasa bersalah, Ara. Ini uang bulanan untuk kalian. Jawab Bayu berbohong. Ara menerima amplop coklat yang diulurkan Bayu. Tidak ada maksud terselubung kan? Ara, maafkan aku. Aku sadar aku salah. Bayu menggendong Jorah, tapi gadis mungil itu menjerit dan menolak. Ini ayah Jo. Dia berusia 8 bulan. Dia tidak bertemu denganmu. Wajar. Jorah menolak. Ara meraih Jorah dari dekapan Bayu. Bayangkan, hampir 7 bulan lamanya.
Kamu menelantarkan Jorah. Bayu menahan diri supaya bisa terus berpura-pura. Ara, ada seseorang yang ingin berbuat jahat padaku dengan memanfaatkan Jorah. Jika ada lelaki yang menemuimu dan meminta sampel rambut atau sikat gigi Jorah, jangan diberikan, kata Bayu. Aku tidak mengerti. Karirku akan hancur, Ara. Oh, jadi itu alasanmu ingin bertemu dengan Jorah? Lagi-lagi demi karir. Simpan uangmu. Ara meletakkan amplop di dada Bayu, lalu melepaskan, sehingga amplop itu terjatuh. Sombong kamu. Memang apa pekerjaanmu sekarang? Pemas laki-laki di atas ranjang. Ara ingin sekali memukul Bayu, tetapi dia teringat Jorah. Dia tidak ingin putri kecilnya melihat atau mendengar kata-kata dan perbuatan kasar. Ara memilih berlalu dari taman. Sial, teriak Bayu. Setiap akhir pekan, Rendra akan mengunjungi Ara. Rutinitas baru yang dilakukan Rendra, walaupun sebenarnya dia ingin bertemu setiap hari. Hari Sabtu, pagi yang cerah, Rendra mengemudikan mobilnya sendiri menuju kediaman Cenendra. Di jok belakang mobil ada 3 boneka untuk Jorah, juga mainan yang bisa melatih motorik anak. Rendra memarkirkan mobilnya di halaman depan. Dia menurunkan semua mainan untuk Jorah, kemudian berjalan melintasi samping rumah. Sepertinya dia terlalu pagi. Dari kaca jendela, Ara terlihat sibuk di dapur. Perempuan itu mengenakan piyama yang agak kebesaran. Selamat pagi, Rendra menyapa. Pagi, Ren, balas Ara tanpa menoleh. Di meja makan, tampak kotak-kotak berisi salad sayur yang sudah dikemas. Rendra menebak Ara bangun jam 2 pagi untuk mengerjakan pesanan. Kopi, teh? Kau sudah sarapan? Tanya Ara yang sedang mencuci perkakas di wastafel. Oh, sial. Gulungan rambut Ara lepas. Ia menoleh ke kanan kiri mencari karet rambut. Sini, aku bantu. Rendra meraih karet hitam di meja lain. Di atas laptop. Aku bisa sendiri, tolak Ara. Namun Rendra sudah berdiri di belakangnya. Rendra memegang rambut panjang Ara. Dia mengepang rambut dengan hati-hati. Sementara Ara bergeming. Dunia seakan terhenti. Sudah. Rendra mundur 2 langkah. Terima kasih. Ara menjadi gugup hanya karena rambutnya disentuh Rendra. Setelah selesai mencuci, Ara membuat teh dan roti panggang untuk Rendra. Karena Jorah belum bangun, Ara duduk menemani Rendra, sekalian mengistirahatkan tubuh. Mereka duduk di kursi yang menghadap jendela, seperti biasanya. Sibuk sekali pagimu, komentar Rendra. Aku menyukainya. Ara menukas. Entah apa yang mendorong hatinya. Dia menceritakan mengenai pertemuannya dengan Bayu 2 hari yang lalu pada Rendra. Oh, jadi dia ketakutan, gumam Rendra. Apa maksudmu? Ara, sebenarnya aku mengenal suamimu. Cenendra pun mengenalnya, karena Bayu suami Gisel, sepupuku. Perempuan yang berselingkuh dengan Bayu. Jelas Rendra. Orang yang dimaksud Bayu adalah aku. Ara memiringkan kepalanya. Seingatnya, Gisel adalah putri direktur perusahaan Arda Wangsa.
Itu yang pernah dikatakan Bayu. Kenapa bisa terlewat? Ara memiringkan kepalanya. Seingatnya, Gisel adalah putri direktur perusahaan Ardawangsa. Itu yang pernah dikatakan Bayu. Kenapa bisa terlewat? Dia mengetahui nama belakang Janendra Dinisan. Seharusnya dia sadar bahwa lelaki yang di sebelahnya adalah... Kamu pemilik perusahaan? Orang tuaku. Aku hanya penerus usaha mereka. Kenapa? Tidak apa-apa. Ara menggaruk kepalanya. Tapi, kamu kok bisa tahu aku mantan istrinya Bayu? Apa dia memperhatikan fotoku? Dengan Jarendra, Ara menceritakan identitas asli Bayu dan keluarganya. Tetapi dengan Rendra, dia tidak menyebutkan nama Bayu. Kamu pernah datang ke kantor mencari suamimu? Ah, iya. Kamu lelaki bertopi dan bermasker karena sedang flu. Potong Ara. Pantesan kayak... Lalu, dia berdaham. Mendadak dia antusias sekali mengingat pertemuan pertama. Pantesan apa? Rendra menoleh ke samping, menatap Ara. Oh, Jara bangun. Ara bergegas masuk ke dalam kamar. Rendra tersenyum sendiri. Dia lantas membuka IG. Ara baru beberapa hari mempunyai akun media sosial tersebut. Demi mengikuti SNK. Kau sudah memposting sketsa? Tanya Rendra pada Ara yang keluar kamar bersama Zora. Sudah, cek saja. Ara Nina. Desain Ara menggambarkan kalung batu jamrud khatulistiwa yang berwarna hijau. Rendra tersenyum penuh arti saat membaca kalimat terakhir yang disematkan. Terima kasih dukungannya, Tuan R. Siapa Tuan R, Ara? Goda Rendra. Ara yang mendudukkan Zora di kursi khusus bayi, pura-pura tidak mendengar. Sial, semalam dia lupa mengedit caption bagian bawah.